renungan firman dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kisah ini juga ditulis di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10 dan di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 53. Saya akan membacakan untuk kita sekalian Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat 13. Semoga kita bisa mendengarkan bersama. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lain lagi datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Tentunya sebelum kita merenungkan dan saya mencoba dengan hikmat dan pertolongan Roh Tuhan untuk menjelaskan bagian yang sudah kita bacakan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami sudah membaca, mendengarkan firman-Mu. Mohon kiranya Roh Kudus memberi pencerahan. Kiranya damai Kristus yang memelihara hati dan pikiran kami, memenuhi kami. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari teks ini kita belajar dari seorang perwira. Seorang perwira yang memiliki hidup yang penuh cinta kasih, tetapi juga hidup yang penuh dengan keteraturan. Kita bisa melihat bagaimana cinta kasih perwira ini kepada hambanya. Biasanya kalau kita atau umumnya orang punya hamba sudah terbaring sakit di rumah, ada dua yang biasanya dilakukan. Pertama, segera membawa pulang kembali hamba itu ke rumah keluarganya, supaya keluarganya yang mengurus, entah dibawa ke rumah sakit, entah ke dokter, atau sebagainya. Jadi ada semacam pengalian tanggung jawab seperti itu. Atau yang kedua adalah hamba ini diberikan pesangon dan tidak dipekerjakan lagi. Kemungkinan itu terjadi dalam konteks sekarang, bisa saja seperti itu. Tapi perwira ini memiliki cinta kasih yang sungguh nyata, yaitu membawa hamba yang sakit itu, yang lumpuh, berarti tidak lagi memiliki kemampuan untuk berkarya seperti sebelumnya, kepada Tuhan memohon belas kasihan. Tidak memulangkan hamba itu kepada keluarganya, tidak memecat atau mempensiunkan dini hamba yang sakit itu, tetapi perwira ini memohon kepada Tuhan, mencari pertolongan kepada Tuhan. Dan tentunya hamba ini tidak punya kekuatan untuk mencari pertolongan. Perwira inilah yang mencari. Berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa perwira ini sudah mendengar kisah-kisah pelayanan Yesus, khususnya di wilayah Kapernaum atau di sekitarnya. Dan kita bersyukur
Karena melalui pembelajaran ini kita menyadari betapa berharganya manusia. Entah itu bawahan kita, entah itu orang-orang yang bisa dikatakan kita yang mengaturnya. Kita belajar dari perwira ini bagaimana cinta kasih dan kepekaan, kepedulian itu bukan semata-mata hanya dengan kata-kata saja. Bisa saja perwira ini dengan otoritas sebagai perwira, dengan kemampuan yang dia miliki, dia bisa langsung bawa pulang. Tetapi tidak demikian. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara dan saya sudah menerapkan cinta kasih yang Tuhan nyatakan kepada kita? Kita tidak layak dikasihi karena kita berdosa, suka memberontak, melawan Tuhan. Bahkan kita dengan sengaja menolak kebaikan Tuhan. Kita tidak layak. Tetapi di dalam kasihnya kita terus ditariknya, kita terus dibawanya, kita terus diarahkannya untuk datang kepadanya. Nah, perwira ini datang kepada Tuhan. Dan dia berharap agar hambanya itu dipulihkan. Dan tentunya karena ia melihat hamba yang lumpuh itu sangat menderita. Menderita tentu bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Teman-temannya bekerja, teman-temannya bisa kreatif menggunakan semua kapasitas pada tubuhnya. Hamba ini hanya terbaring, menderita, susah hati, dan tidak berdaya. Perwira ini penuh dengan cinta kasih dan membawanya, dan ia minta kepada Tuhan supaya kiranya Tuhan menyembuhkannya. Permintaan yang tulus, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Tuhan memperhatikan. Bahkan Tuhan Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Suatu respon yang sungguh kita harapkan. Kalau kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, kita selalu berharap bahwa permintaan kita dipenuhi. Permintaan kita dikabulkan Tuhan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan Tuhan dengan tangan terbuka, dengan pernyataannya yang jelas, tegas, aku akan menyembuhkannya dan datang ke rumahmu. Apa yang dijadikan pembelajaran dari perwira ini? Perwira ini menyadari 3 hal. Mengapa tidak langsung mengatakan, ya, terima kasih Tuhan, Engkau memang yang Maha Kuasa. Engkau memang yang mampu menyembuhkan. 3 hal yang dilakukan perwira ini. Yang pertama, ketika Tuhan mengatakan, ya, aku akan menyembuhkan hambamu itu, aku akan datang menyembuhkannya. Perwira itu pertama mengatakan, aku tidak layak. Aku tidak layak menerima kedatanganmu, Tuhan. Aku tidak layak menjamumu, Tuhan. Aku perwira yang bisa saja dimusuhi oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Aku perwira yang bisa saja melakukan pembunuhan karena perang. Aku orang yang berdosa. Aku tidak layak menerima Engkau yang kudus dari Allah. Saya tidak layak. Pelajaran pertama, yaitu sikap hati ketidaklayakan di hadapan Tuhan Allah. Ketika kita berdoa, ketika kita meminta, dan ketika kita mengerjakan tugas tanggung jawab kita, saudara dan saya harusnya menyadari ketidaklayakan itu bukan sebuah privilege. Wah, pantaslah saya minta kepada Allah Bapakku. Sudah seharusnya lah saya minta karena memang Dia pemilik hidup dan jagat raya ini. Sudah sewajarnya lah kepada siapa lagi aku minta kepada di alam semesta ini kecuali kepada Tuhan. Tidak demikian perwira ini. Kita belajar dari perwira ini. Perwira ini mengatakan, aku tidak layak. Sikap hati, perkataan, dan sikap tindakan yang dilakukan oleh perwira ini mengatakan, Tuhan, tunggu dulu. Aku tidak layak. Pernahkah saudara dan saya sungguh-sungguh mau mengatakan itu kepada Tuhan? Bukan karena saya dekat dengan Tuhan dan saya merasa saya milik kepunyaannya dan saya anak-anaknya, lalu sesuka hati meminta, memohon pertolongan Tuhan. Jawaban perwira ini mengajarkan kepada kita suatu sikap hati yang rendah hati. Tuhan, kasihanilah orang berdosa ini.
Itu yang pertama. Sikap yang pertama ketika Tuhan mengatakan, aku akan datang menyembuhkannya. Yang kedua, sikapnya dia mengatakan, katakan saja Tuhan. Katakan saja. Apa yang kau mau katakan, katakan saja. Kehendakmu yang jadi. Artinya, ada sikap yang kedua adalah menerima apa saja yang Tuhan katakan, yang Tuhan nyatakan. Ini adalah sesuatu yang pembelajaran yang sangat mendasar. Saudara dan saya seringkali ngotot, memaksa. Tuhan haruslah begini, haruslah begitu, sebaiknya seperti ini. Tidak demikian. Jangan memaksakan kehendak kepada Tuhan. Tuhan punya rancangannya sendiri, punya kehendaknya sendiri, punya kemauannya sendiri. Yang seringkali kita coba upayakan cara kita memperlakukan orang lain seperti itu juga. Kepada Tuhan sewajarnya seharusnya tidak demikian. Itu sebabnya perwira ini mengatakan, dan kita belajar di sana, katakanlah Tuhan, please. Katakan saja apa yang engkau mau katakan kepada hambamu yang hina ini. Menempatkan diri untuk menerima perkataan Tuhan dengan terbuka hati. Ini sikap yang kedua yang patut kita bisa jadikan refleksi dalam hidup kita. Sekali lagi, saudara dan saya, ketika berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, meminta kebaikan Tuhan, selalu ingat, kehendakmu yang jadi, iya Bapakku di surga, bukan kehendakku. Katakan saja, saya siap menerima. Kita tidak tahu jawaban Tuhan secara persisnya seperti apa, tetapi kita sadar betul bahwa apapun keputusan kehendak Tuhan untuk setiap pergumulan kita, Dia memberikan yang terbaik, karena Bapa tidak akan pernah memberikan ular kepada anak-anaknya yang meminta roti. Jadi prinsip yang paling mendasar yang disampaikan kepada kita melalui perwira ini adalah menerima kehendaknya apa adanya. Yang ketiga, dinyatakan Tuhan di sini, maka hambaku itu akan sembuh sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Di sini perwira itu memberikan semacam argumentasi, ilustrasi yang menolong kita. Menolong kita untuk apa? Menolong kita untuk memahami bahwa ada urutan-urutan ketentuan yang berlaku. Jadi saudara bisa kita lihat bagaimana ia memberikan sebuah pernyataan, Tuhan, di rumahku ada perwira dan aku perwiranya, dan ada prajurit dan aku pemimpinnya, ada juga bawahanku. Jadi ada banyak orang di rumahnya yang bisa diaturnya, bisa dikendalikannya. Dia mengatakan, Tuhan, aku mengikuti semua ketentuan dan ada urut-urutannya, dan mereka patuh kepadaku dan mengerjakan apa yang kuperintahkan. Artinya, sudah terbiasa mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak ada keberatan atau kesulitan hati di dalam mengikutinya. Dan itu yang dinyatakan perwira ini. Pelajaran ketiga adalah bahwa apa yang diberikan kepada kita, itu ada ketentuan berlakunya. Tidak serta-merta kalau kita minta, Tuhan memberi, lalu kita ingin itu menjadi sebuah permintaan yang permanen terus. Ada urut-urutannya, ada prioritasnya, dan ada yang perlu dikerjakan. Jadi ada tanggung jawab di dalam setiap permintaan kita. Jadi kalau perwira itu memberikan perintah kepada prajurit-prajurit di bawahnya, kalau perwira itu memberikan perintah kepada bawahannya, hamba-hambanya, maka dengan segera bawahannya memberikan respon yang memberikan ketaatan. Artinya pelajaran dari sini, ada tanggung jawab dari apa yang diperintah. Pembelajarannya, saudara, yang ketiga adalah ketika kita menerima keputusan kehendak Tuhan untuk kita, kita sudah sewajarnya memberikan respon, ya, saya bertanggung jawab. Saya akan laksanakan kehendakmu. Jadi 3 hal yang perlu kita pelajari dari sikap perwira ini ketika dia memohon kepada Tuhan, dan Tuhan menyatakan akan memberikan permohonannya dengan sikap layak. Kedua, sikapnya benar-benar mengikuti kehendak Allah. Dan yang ketiga, sikapnya saya bertanggung jawab untuk apa yang Tuhan berikan. Itu pembelajaran dari perwira itu. Tetapi tidak berhenti di situ, saudara. Ada pembelajaran yang lebih mendalam lagi dari apa yang disampaikan oleh perwira itu
yaitu pembelajaran dari Tuhan Yesus. Setelah Tuhan menyatakan pengajarannya dan mendengar sikap hati dari perwira itu, ia menyatakan hal yang sangat mengagetkan. Mengagetkan karena ini di depan murid-muridnya, ada banyak orang mungkin yang mendengar. Dia mengatakan bahwa tidak pernah ada orang yang memiliki iman sebesar perwira itu. Jadi 3 hal itu dan tindakan dari perwira itu sebagai buah dari iman yang sejati. Ia mengatakan bahwa tidak ada yang saya temukan seorang yang dari antara orang Israel memiliki iman sebesar ini. Jadi di dalam percakapan perwira dengan Tuhan dan sikap perwira itu tidak ada kata iman. Tetapi kalau kita baca ayat yang ke-10, khususnya pernyataan Tuhan, di sana ada kata iman. Iman tentu adalah instrumen yang dikaruniakan Allah kepada setiap orang percaya untuk menyatakan keyakinannya kepada Tuhan Allah. Jadi iman itu bukan self-confidence, bukan sebuah keyakinan personal. Iman itu adalah instrumen yang dianugerahkan oleh Allah kepada setiap orang percaya, orang pilihannya, untuk meyakini apa yang sudah dinyatakan dan menyatakan keyakinannya kepada Tuhan yang benar. Pertanyaannya, iman yang ada dalam perwira itu, ketika ia mencari Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan, menemukan Tuhan, mendengarkan pernyataan Tuhan, itu dimulai dari siapa? Apakah semata-mata karena pengetahuannya dari berbagai informasi yang diperoleh, karena dia seorang perwira bisa saja mendapatkan banyak informasi? Atau apakah semata-mata karena dia beragama, sehingga dia meyakini bahwa datang kepada Tuhan itu menjadi sesuatu yang wajib? Entah mungkin dia bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan atau tidak. Lagi-lagi saya mau katakan dari pendapat saya, perwira itu sebelum datang kepada Tuhan, sebelum dia meminta kepada Tuhan, perwira itu bukan hanya punya pengetahuan, pengertian yang cukup, tetapi ada keyakinan iman yang mendasar, iman yang memberikan hidup dan kehidupan. Melaluinya dia percaya ada Tuhan yang hidup, ada Tuhan yang peduli, ada Tuhan yang berempati, dan ada Tuhan yang berdaulat atas hidup dan kehidupan ini. Iman itu ditanamkan di dalam dirinya, dan perwira itu melangkah dengan iman. Dan ada tindakan iman. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati, perbuatan tanpa iman adalah sia-sia. Karena itu, perwira ini sudah menunjukkan buah dari imannya. Pertama, bersegera ia datang kepada Tuhan. Kedua, dia tahu dan dia yakini bahwa Tuhan mampu dan berkuasa atas apapun, termasuk kelumpuhan dari perwiranya, hambanya. Yang ketiga, dia meyakini otoritas kedaulatan atas apapun yang diputuskan Tuhan. Ini pembelajaran yang berikutnya dari Tuhan Yesus kepada kita. Saudara dan saya bisa meyakini bahwa tiap langkah kita diatur oleh Tuhan, bahwa setiap inci dalam hidup kita milik kepunyaan Tuhan, bahwa Tuhan berdaulat secara personal maupun secara komunitas dalam kehidupan kita, dan di setiap aspek-aspek kehidupan kita Tuhan memiliki otoritas atasnya. Semuanya bisa kita yakini karena bukan pengetahuan kita belaka, bukan pengertian dogmatika saja, tetapi karena anugerah iman yang mendahului respon kita. Ini sangat mendasar. Jadi kalau saudara dan saya dengan mulut mengaku dan percaya dalam hati, sesungguhnya itu Tuhan memberikan karunia iman yang menyelamatkan. Dan berdasarkan apa yang dibaca kita tadi, kita bisa tahu, bukan saja perwira itu yang mengalami kasih karunia Tuhan, tetapi juga dampaknya dari perbuatan yang berdasarkan iman itu, hamba itu disembuhkan, dipulihkan, dan akhirnya berkarya lagi. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, pembelajaran yang sangat baik untuk saudara dan saya. Hal yang kedua, yang jauh lebih dalam lagi dan lebih rumit lagi, yaitu di ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat. Banyak orang akan datang dari timur dan barat. Ini penggambaran dari konteks waktu itu. Timur berarti wilayah timur, baik itu timur tengah kuno maupun timur barat dan sebagainya.
wilayah Asia dan sekitarnya. Kemudian barat itu bagian utara sampai ke berbagai tempat. Jadi artinya sederhananya adalah dari seluruh keberadaan manusia di bumi ini akan datang. Dan yang menarik, dalam ayat 11 ini berkaitan dengan konsep eskatologi. Jadi saudara perhatikan ayat ini, ada semacam peningkatan pengertian kepada orang-orang yang mendengarkan pengajarannya. Dan dalam setiap pengajaran Tuhan Yesus tidak berhenti pada kesembuhan, tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan jasmani, tapi masuk ke dalam pengajaran yang mendasar, yang mendalam, yang utuh. Tuhan katakan, aku berkata kepadamu banyak orang akan datang dari timur dan barat. Ini suatu pernyataan eskatologis, bahwa pada waktunya seluruh orang-orang percaya, orang-orang pilihan yang dikaruniakan iman yang menyelamatkan akan datang. Tuhan yang menggerakkan mereka datang, bukan hasil usaha sendiri. Bagaimana mereka bisa datang dari timur dan barat kepada Tuhan? Tentu ada tugas tanggung jawab saudara dan saya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus ke seluruh dunia dengan berbagai media yang ada. Tentu ini adalah rancangan Tuhan dari kekekalan, bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ini adalah sebuah pernyataan Tuhan, bukan hanya berkaitan dengan perwira dan hambanya, tetapi berkaitan dengan saudara dan saya yang selalu diberikan kesempatan untuk menjadi agen pelayanan pemberitaan Injil. Jadi dari sana kita belajar bahwa banyak orang akan datang dari timur dan barat. Tidak berhenti di situ, dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Abraham, Ishak, Yakub, bapak leluhur Israel. Ini adalah patriarkat, bapak-bapak iman di dalam perjalanan sejarah penebusan dari Israel. Dan kita tahu Tuhan menyatakan janjinya kepada Abraham, engkau akan menjadi bapa segala bangsa, dan melalui keturunanmu segala bangsa diberkati. Dari timur dan barat, atau di timur dan barat, ada banyak bangsa, ribuan bangsa. Dan di sana ada orang-orang pilihan, ada orang-orang yang ditentukan untuk datang kepadanya. Yang menarik, pelajaran berikutnya dari Tuhan Yesus, semua bangsa itu akan disatukan menjadi satu kesatuan. Kesatuan di dalam Kristus yang bersatu bersama-sama dengan Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub dalam satu komunitas orang-orang percaya. Ini sungguh luar biasa pengajaran untuk kita. Itu sebabnya tidak ada lagi tembok-tembok pemisah yang membuat kita tidak bersatu satu sama lain. Komunitas gereja yang diskriminatif, lembaga-lembaga pelayanan yang rasis, dan bahkan gereja-gereja yang sangat etnisitas, itu seharusnya tidak perlu ada. Yang perlu adalah kesatuan. Karena toh semuanya akan disatukan. Dalam pengertian ini, saudara dan saya perlu menyadari bahwa saya dan saudara adalah saudara di dalam Kristus, yang menyatukan bangsa-bangsa dari timur dan dari barat, yang mempersatukan kita di dalam janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Kristus. Jadi kalau dia bukan di dalam Kristus dan mengaku seperti beriman kepada Abraham, seperti beriman kepada Ishak atau Yakub, maka semuanya adalah tipu daya. Misal, saya mengatakan saya adalah orang yang mengakui keimaman, keyakinan, kepercayaan dari Abraham. Abraham adalah tokoh penting di dalam perjalanan iman saya. Dan ialah cikal bakal dari semua perjalanan keyakinan keagamaan saya. Tetapi saya tidak terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya tidak terima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka kepercayaan seperti itu adalah omong kosong. Jadi kalau saudara dan saya sungguh-sungguh mempunyai satu keyakinan bahwa Abraham, Ishak, Yakub, yang mana Tuhan menyatakan janji pilihannya, janji hidup yang diperkenan menjadi umat milik kepunyaannya, maka itu hanya mungkin disatukan bersama-sama semeja dengan mereka di dalam kerajaan surga, di dalam dan hanya mungkin melalui Yesus Kristus.
Dengan kata lain, di luar Yesus Kristus tidak akan ada kesatuan yang diberikan Tuhan bersama dengan Abraham, Ishak, Yakub di kerajaan surga. Sangat mendasar dan mendalam. Fokusnya tidak lagi pada perwira dan hamba. Fokusnya digeser, meningkat kepada satu pribadi yang memberikan hidup yang kekal, yaitu dirinya Tuhan Yesus. Fokusnya bukan pada permohonan doa dan kesembuhan dari hamba perwira, tapi diarahkan kepada kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Fokusnya bukan pada kekinian dengan segala pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi, tapi fokusnya kepada eskatologis, kedatangan Tuhan kembali. Jadi saudara lihat, baca, perhatikan, ini bukan lompatan ide dari narasi ini, atau ini ada sebuah pergeseran pemikiran, tidak. Ini untuk menuntun, mengarahkan, membawa saudara dan saya ketika baca narasi ini tidak berhenti pada perwira itu, tidak berhenti pada hamba yang disembuhkan itu, tapi bersekutu bersama di dalam dan melalui Kristus. Tidak berhenti pada apa yang sedang kita hadapi saat ini di bumi ini, tapi mengarahkan diri kepada ke arah kedatangan Tuhan kembali. Bukan berhenti pada kesembuhan, keselamatan, konteks saat ini, tapi nanti pemulihan penyempurnaannya di sana. Ini pembelajaran yang sangat kaya untuk kita meningkatkan kualitas iman kita dan meningkatkan arah atau orientasi kita bukan di bumi, tapi ke dalam kerajaan surga. Itu sebabnya Tuhan di pasal 8 ayat 11 ini dengan jelas mengatakan akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Hal yang ketiga yang Tuhan ajarkan di ayat yang ke-12, yaitu berbicara tentang penghakiman dan penghukuman di akhir zaman. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Di antara orang-orang Israel, di antara bangsa-bangsa di timur maupun di barat, akan ada orang-orang yang memang ditentukan dari semula tidak beroleh keselamatan, tidak beroleh penebusan, tidak beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Tuhan sendiri yang mengatakan, bahkan dia mengatakan dengan sungguh bahwa ada anak-anak kerajaan yang seolah-olah, seakan-akan dia sudah taken for granted berada di dalam kerajaan Allah. Sebenarnya tidak. Sebenarnya mereka-mereka ini adalah orang-orang yang beragama, seolah-olah percaya kepada Tuhan Yahweh, Elohim, Adonai, kepada Bapa, kepada Yesus, kepada Roh Kudus, tetapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang munafik, fanatik, dan orang-orang yang tidak betul-betul hidup di dalam Tuhan, dan mereka dinyatakan Tuhan, mereka ini akan dicampakkan. Ini persis sama seperti yang dinyatakan Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan ayat 23, bahwa Tuhan akan menyatakan engkau tidak layak masuk kerajaanku, penyalah daripadaku pembuat kejahatan. Jadi saudara, religiusitas kita seolah-olah kita itu orang baik, anak-anak kerajaan Allah, tetapi iman kita tidak ditunjukkan melalui perbuatan yang benar, yang suci, yang adil, yang mulia dalam kehidupan kita sekarang ini. Tidak berfaedah apa-apa religiusitas kita. Yang berfaedah adalah ketika kita punya sikap hati yang benar, sadar betul bahwa anugerah Tuhan yang melampaui segala akal pikiran kita, kemampuan yang datangnya dari Tuhan yang membawa kita makin dekat dengan Tuhan. Jadi saudara, ini hal yang prinsip, pelajaran yang lebih mendasar, bahwa pada waktunya, di akhir zaman, Tuhan akan menyatakan diri, menghakimi dan menghukum semua yang jahat. Lalu, Tuhan mengatakan setelah mengajarkan itu kepada perwira yang ada di hadapannya, Tuhan mengatakan, kalau begitu pulanglah, jadilah seperti yang engkau percaya, maka saat itu juga hamba dari perwira itu sembuh. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, apa hubungannya yang pada fenomenanya berbicara tentang permohonan dan sakit dari hamba perwira itu dengan
keadaan yang akan datang, penghakiman penghukuman yang akan datang. Apa hubungannya? Apa relevansinya atau korelasinya? Bukankah perwira itu hanya minta permohonannya supaya dia, Tuhan, memberi kesembuhan? Tetapi Tuhan justru memberikan pengajaran melampaui apa yang dibutuhkan oleh perwira itu, oleh hamba yang sakit itu. Apa yang dibutuhkan oleh perwira dan hamba itu? Bukan kesembuhan, bukan aktifnya kembali hamba perwira itu untuk bekerja, tetapi yang dibutuhkan oleh perwira itu dan oleh hamba yang sakit itu ialah hidup kekal, tidak berada di dalam penghukuman untuk selamanya, dan di sana ada ratap dan kertak gigi. Ini hal penting. Jadi entry pointnya dari keadaan sakit, kondisi tidak sehat, masuk ke dalam suatu pernyataan Tuhan sampai kepada kekekalan. Jadi saudara, dari pembelajaran ini kita tahu bahwa setiap narasi di dalam teks-teks kitab Injil maupun surat maupun kitab-kitab lain dalam Alkitab perlu diperhatikan adanya arah yang mau disampaikan Tuhan untuk kita. Apa pembelajarannya dari yang kita pelajari ini? Pertama, janganlah fokus pada persoalanmu di bumi ini, tapi arahkanlah hidupmu kepada Tuhan untuk masa depan yang bersifat kekal. Kedua, kita selalu bersandar bergantung kepada Tuhan, sekalipun saat yang sama kita tahu tujuan hidup kita tidak di sini, tapi nanti makan semeja dengan orang-orang percaya dari segala bangsa. Ketiga, sikap hati yang terus-menerus diperlengkapi, dibentuk oleh Tuhan dengan firman-Nya, dengan kekuatan Roh Kudus, menjadi sikap hati yang berpusat hanya kepada Kristus saja. Kiranya dengan pengertian yang mendasar dan mendalam ini, saudara dan saya sama-sama diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman, untuk pengajaran, untuk refleksi yang hamba-Mu sampaikan, kiranya bermanfaat, berkenan bagimu. Dan Tuhan memberkati kami. Dalam Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.